Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Halo para pemirsa, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah, pada video kali ini kita baru saja jalan-jalan ke masjid yang paling megah sekabupaten Madiun ya. Ini namanya Masjid Kuba. Kini ada yang beda ini kalau dibandingkan dengan kemarin ya, tahun lalu. Ada yang beda dengan tampilan Masjid Kuba Caruban. Perubahan ini tampak ketika dari jauh sudah tampak, yaitu dari jalan raya sudah tampak. Apakah itu? Nah, yakni kubah utama yang kini berwarna emas ya. Warnanya emas. Kalau dulu cat putih semua. Jadi ada 7 kubah itu cat putih semua. Masjid Kuba memiliki 1 buah kubah utama dan 6 buah kubah yang lebih kecil dari di sekelilingnya itu. Nah, 6 kubah yang kecil itu berbahan GRC atau beton berserat, itu tetap seperti semula. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah kubah utama itu yang sekarang diganti tembaga. Jadi seperti kalau kena sinar matahari itu seperti warna emas ya. Warna perak atau jadi berkilau-berkilau gitu. Ini tentu menambah keindahan masjid yang cukup mewah di kawasan Madiun ini ya. Kubah berdiameter 18 meter, ini tingginya 9 meter. Ini direhab menelan biaya sekitar 2 miliar dari kabupaten. Dari awalnya yang berbahan GRC, yang cor itu, kemudian diganti tembaga. Ini dulunya sering bocor ya, alasan rehab itu sering bocor, terus sudah kelihatan rangkanya, jadi sudah mengelupas itu kubah yang dulu, sehingga perlu diganti dengan bahan yang lebih awet dan lebih indah. Biaya yang dikeluarkan sekitar kurang lebih 2 miliar itu anggaran awalnya. Entah terpakai berapa, kami tidak punya informasinya. Untuk dalamannya masih sama seperti awalnya. Ini kalau dari luar ini masjid yang mewah bagus, tapi dalamnya ini keanehan sejak pertama kali hingga sampai hari ini masih terasa. Ini sangat aneh ya masjid ini. Masjid segede ini, kubahnya saja diganti dengan anggaran segitu besarnya 2 miliar. Tapi di dalamnya kita celingak-celinguk, mau baca Quran tidak ada mushafnya. Saya cari di balik-balik tiangnya, tidak ada Quran. Lalu di bagian depan, di bagian beduk-beduk itu tidak ada. Jadi mungkin sengaja tidak ada disediakan Quran atau kelupaan ya ini takmirnya ini. Nah, setelah saya berkeliling-keliling, ada lemari yang di depan itu ternyata itu adalah tempat sepatu. Lalu di bagian masuk yang dari kiri untuk putra itu baju dan rukuh. Nah, setelah muter-muter, cukup luas juga ini masjidnya ya. Yang di sebelah sono, sebelah lemari putri itu ada mushaf. Jadi jauh ya, untuk bisa membaca Quran, ngambil mushafnya itu jauh di pojokan, di samping tangga lantai 2. Atau mungkin kalau di lantai 2 ada ya itu Al-Quran, tapi aneh ya, yang sering dihuni itu lantai 1 tidak ada Al-Qurannya sama sekali. Ada sih mushaf besar, tapi yang itu di mihrab itu ya, di ruangan imam, untuk dibaca imam itu cuma 1 itu. Kalau kita mau baca pinjem itu ya berat, atau nanti malah dimarahin sama Pak Satpamnya. Jadi kalau boleh usul pada pihak yang berkompeten ini, Bu ya, dikasih Al-Quran gitu loh ya,
samping-samping tiang ini seperti yang di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu di tiap cagak, tiap tiang itu ada Al-Qur'annya, di atas kipas-kipas itu ada Al-Qur'annya. Begitu mudahnya mengakses Al-Qur'an. Kalau ini kan bagaimana, ini masjid segede ini gak ada Al-Qur'annya. Pantesan orang yang masuk dalamnya main HP saja. Jadi masuk, duduk, ambil HP di saku, terus mau baca Quran, Qurannya gak ada. Itu yang pertama. Jadi masjid besar tanpa Al-Quran yang mudah dijangkau. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah tentang kesucian. Kesucian. Jadi bukan kebersihan. Kalau kebersihannya top, ini sudah ada remaja-remaja yang ditugaskan untuk bersih-bersih. Juga ada dari dinas lingkungan hidup, dinas lingkungan kebersihan itu yang biasa nyapu pagi-pagi, itu ada juga. Yang kita maksud adalah kesucian atau toharohnya dari jeding, dari kamar mandi atau dari WC atau dari tempat wudhu. Sebelum masuk ke masjid itu disediakan semacam kolam untuk cuci kaki ya. Ini lumrah ya di mana-mana, memang untuk menjaga, untuk berhati-hati agar ketika masuk ke kompleks masjid untuk sholat itu harus benar-benar suci. Yaitu sebelum masuk melangkah ke masjid itu disediakan jeding atau tempat cuci kaki dua ya, yang putra dua, yang putri dua. Ini bagus ya untuk cuci kaki. Tapi saya bingungnya ini kok tidak diisi air ya. Ini padahal ini saya kesini hari Jumat. Ini hari Jumat, habis Jumatan saya foto. Karena aneh ini. Ada tempat cuci untuk kaki dari jeding ya, dari tempat pipis atau WC, dari tempat wudhu, tapi tidak ada isinya. Ini kan seharusnya diisi untuk cuci kaki, yang dari jeding, dari WC itu ketika akan masuk atau keluar dari situ dicuci dulu kakinya biar bersih. Lah tapi wong airnya tidak ada, akhirnya ya tidak dicuci. Tempatnya ada tapi tidak diisi air. Aneh, padahal ini adalah hari Jumat. Nah, melalui media ini kami berharap bisa dipertimbangkan lah untuk mengisi airnya. Paling tidak mahal tuh biaya listriknya atau biaya airnya tidak mahal, tapi kan hasilnya bisa suci, bisa tentrem di hati. Jadi benar-benar steril, bersih dari najis. Kalau bersihnya bersih, sucinya itu yang kita harus jaga. Yang bagus itu di masjid Arifiyah ya, yang masjid Saruban yang tua itu bagus, itu selalu diisi airnya. Cukup dua itu yang mengganjal ketika kita anjang sana atau mampir ke Masjid Quba Saruban, masjid yang paling besar di kabupaten ini, yang baru saja kubahnya baru, yang infonya biayanya sekitar 2M. Sekali lagi mohon yang remeh-remeh tadi diperhatikan ya, mushaf dan ngisi air itu mohon diperhatikan. Mohon maaf bila video ini lancang, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.